Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami masa pandemi, semua berhenti total, gitu ya. Pekerjaan di rumah, yang kuliah di kampus harus kembali juga di rumah, yang sekolah juga kembali ya tetap di rumah, dan kita tidak bisa melaksanakan perayaan Ekaristi sehingga akhirnya dilakukan secara online. Tetapi dengan surat gembala dari Bapak Uskup, kita diundang kembali untuk kembali ke gereja, ya, back to the church, gitu ya. Dan juga bagi para yang bekerja, ya, para orang-orang yang bekerja, kembali lagi untuk bekerja, back to the work. Yang di sekolah juga harus back to school. Hari ini juga mari kita menggunakan slogan back to the Bible, kembali ke kitab suci. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kembali pada sabda Allah, sama seperti disampaikan oleh Injil Lukas, karena nanti sepanjang tahun ini kita akan mendengarkan Injil Lukas, gitu ya. Dia bukan langsung melihat Yesus, tapi dia kayak generasi kedua, gitu ya. Dan kitab ini ditulis pada sahabatnya Theophilus. Dan apa yang dikatakan Lukas ketika dia menulis Injil ini, dia katakan, dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sungguh benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil mengajak kita untuk lebih percaya lagi kepada sabda Allah. Karena sabda Allah ini bukan adalah buku yang mati, gitu ya. Ya memang buku, gitu ya. Tetapi ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya, dan ketika kita melakukannya, sabda ini seakan-akan hidup berbicara kepada kita. Saya yakin pasti punya pengalaman banyak sekali ketika ya yang sering membaca sabda Allah ini, ya, yang bergumul. Saya ingat ketika saya masih frater, ada seorang romo, dosen saya mengatakan seperti ini. Ketika selesai homili pagi, gitu ya, kan kami masih misa pagi. Lalu kalau kuliahnya itu tentang moral, gitu ya. Lalu jam 8, jam 9 kami masuk kelas, pasti ditanyain, "Ayo, homilinya apa, frater, hari ini?" Gitu ya. Bacaan pertama apa? Bingung pada gini ya, karena masih ngantuk ya, jam 6 pagi, gitu ya. Tetapi ketika dosen itu yang ngajar, maka kami akan mendengarkan homilinya apa, Injilnya apa, bacaan pertamanya apa. Dan dia katakan ketika kami lupa, kalian ini seorang imam nantinya. Kita seorang orang-orang Kristiani. Bergumullah dengan kitab suci. Bertempurlah dengan kitab suci. Dia katakan seperti itu. Bergumul artinya dari malam sehingga pagi hari ini kalian harus merenungkannya. Dan kita perlu mencontoh Tuhan kita Yesus sendiri ya, ketika dia membaca dari kitab Nabi Yesaya. Yesus pun membaca kitab suci. Dan dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bagaimana kita mau mewartakan Kristus kalau kita tidak pernah membaca kitab suci? Bagaimana kita mau hidup dengan baik kalau kita tidak pernah membaca kitab suci? Karena kitab suci adalah terang dan jalan bagi hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita mau mencontoh model kita, yaitu Kristus sendiri. Kalau lihat bacaan pertama ya, bagaimana ya Ezra membaca ya, kita bisa mengingat
Kejadian itu ketika kita merayakan Ekaristi gitu ya. Ezra berdiri di tempat yang tertinggi gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih pernah melihat katedral, pasti di sampingnya ada lingkaran seperti ini yang memuncak gitu ya. Dan di sana di pojok itu, disitulah ada pembacaan kitab sucinya. Jadi dia naik dulu ke atas gitu. Dan kita dengar bagaimana umat pada saat itu, pada yang Nabi Ezra itu, umat berdiri mendengarkan dengan penuh apa yang mau dibacakan kitab Taurat ini. Lalu mereka katakan amin, amin. Ini yang kita saksikan ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Kita berdiri semua ketika Injil dibacakan. Dan kita katakan, ya imam mengatakan demikianlah sabda Allah, umat menjawab terpujilah Kristus. Oleh karena ini ada satu kesatuan. Bukan imam aja yang membaca dalam perayaan Ekaristi atau yang berucap, tetapi umat juga diajak untuk berkomunikasi. Ini dikatakan sakramen perayaan Ekaristi. Gitu. Oleh karena itu hari ini kita mau merenungkan sabda Tuhan ini gitu ya. Kita ditantang untuk lebih dalam lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, membaca firman Allah, membaca kitab suci. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan ya. Dan perenungan bagi kita hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh setiap hari membaca firman Tuhan, firman kehidupan gitu. Lalu bagaimana gitu ya? Karena apa? Karena dalam perayaan Ekaristi pun kita mendengarkan sabda ini. Dalam pertemuan kitab suci juga ya, pendalaman BKSN ya, kita juga mendengarkan kitab suci. Oleh karena itu salah satu cara atau hal yang harus kita lakukan adalah ya membacanya terlebih dahulu. Siapa yang, misalnya saya nggak tahu ya, mungkin kita bisa merenungkan di rumah itu kitab suci itu masih mulus gitu ya, masih kayak baru gitu ya, padahal belinya sudah 10 tahun yang lalu, atau belinya ketika mau menikah, misalnya sakramen pernikahan itu biasanya berkat itu ya, romonya disuruh berkatin salib, rosario, patung keluarga kudus, dan juga kitab suci. Bahkan mungkin ada masih kitab sucinya yang masih ada plastiknya gitu, nggak pernah dibuka. Oleh karena itu mari kita mulai merenungkan ini. Kalau kita mau mendalami Yesus, mendalami Tuhan, ya kita perlu membaca kitab suci, mulai membaca. Dan kedua apa? Ya merenungkannya. Karena ketika kita merenungkannya, kitab suci ini berbicara seakan-akan keluar dari bukunya gitu, untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah melakukannya gitu. Melakukannya. Sehingga semakin hari kita mengimani apa yang kita percayai, mengimani siapakah Tuhan bagi hidup kita. Dan ketika kita mengimani Tuhan dalam sabdanya juga, kita mulai menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan sendiri gitu. Kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Ketika kita sudah mengimani, kita berani untuk mewartakannya. Gitu. Mewartakannya kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita akhirnya juga bisa menjadi saksi-saksi sejati Tuhan. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita semua kita meminta rahmat Tuhan. Kita meminta Roh-Nya untuk memberikan kita kerinduan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota yang bermacam-macam. Dan ini kepedulian, bacaan kedua mengatakan, ketika ada anggota badan yang sakit, maka semuanya menjadi sakit. Ini bisa dibayangkan ya. Ketika misalnya tenggorokan lagi sakit, maka otomatis semua juga menjadi sakit. Ketika kita sakit gigi misalnya ya, ini langsung menyerang ke kepala dan sebagainya. Ini sama seperti apa yang dibayangkan. Oleh karena itu kita tidak mau kita semua ini salah satu ada yang menjadi sakit. Kita mau semua menjadi sehat, dan kita meminta Roh Allah ini supaya kita diberi kerinduan untuk membaca kitab suci,
diberi kerinduan untuk melakukan kitab suci, apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Dan akhirnya ya kita bisa dapat bersukacita terus menerus, sama seperti bacaan pertama mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan kita mohon pada Bunda Maria juga lewat perantaraan Bunda Maria, karena dia yang melakukan firman Allah dengan setia. Kita meminta perantaraan Bunda Maria supaya kita juga diberi kekuatan. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan Injil yang Tuhan berikan kepada kita hari ini.